Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Ibu doakan semoga kalian sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Ibu akan memberikan video pembelajaran guna memudahkan kalian dalam proses belajar. Nah, maka dari itu, silahkan kalian simak video berikut ini ya. Selamat belajar! Materi bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Apakah kamu tahu tentang pengadilan negeri? Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Ini adalah contoh dari Pengadilan Negeri Pandeglang. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Orang berani berkunjung karena adanya pagar yang membatasi. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum memang sangat sulit. Akan tetapi, meskipun sangat sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan keputusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Hukum berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum yurisprudensi. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan masyarakat. Hukum traktat yaitu hukum yang ditempatkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Sedangkan hukum yurisprudensi yaitu hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan tempat berlakunya, terbagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Sedangkan hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Sedangkan hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya yaitu hukum berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yang dibedakan atas 2 macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
Maksud dari hukum tertulis yang dikodifikasikan artinya hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Sedangkan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah hukum berdasarkan waktu berlakunya. Terdapat dua bagian, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Sedangkan hukum berdasarkan cara mempertahankannya terbagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum, tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Kedua, yaitu hukum formal, yang artinya hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Sedangkan hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur contohnya adalah yang berkaitan dengan pewarisan atau pewarisan berdasarkan undang-undang. Sedangkan hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Sedangkan hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik terbagi menjadi empat, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum internasional. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain, yaitu diantaranya hukum perdata dan hukum perniagaan. Nah, itulah materi terkait sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu bersifat memaksa, sedangkan penggolongan hukum itu terbagi atas beberapa, yaitu diantaranya hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.